Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah buat kita halal bihalal. Nggak tahu ini redaksinya bagaimana halal bihalal ya. Kalau mengambil dari makna asalnya halal bihalal ya, yang halal dengan yang halal. Tapi tentu para ulama mencetuskan apa yang disebutnya acara halal bihalal. Ada beberapa hal yang menjadi sebab. Kalau kita menengok sejarah bahwa pasca kemerdekaan Republik Indonesia itu terjadi beberapa faksi. Ada kalangan dari NU, ada kalangan dari Muhammadiyah, ada pula kalangan dari yang menyebut dirinya nasionalis, kemudian ada pula kalangan dari Masyumi dan yang lain. Karena itu kemudian orang punya cara masing-masing dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab itu mengalami deadlock dalam beberapa kali rapat sampai pada akhirnya Presiden Bung Karno itu berpikir bagaimana caranya supaya orang ini bisa kumpul bersama-sama. Kemudian Dewan Pertimbangan Presidennya pada saat itu diantaranya adalah Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang dari pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketika disowani oleh Bung Karno bicara, ya sudah kalau begitu silaturahim aja ya. Buat ajang silaturahim. Kata Bung Karno, kalau cuma bahasanya silaturahim itu kurang greget. Bagaimana caranya supaya orang itu pada bisa kumpul bersama-sama. Karena situasinya di bulan Syawal, maka kemudian tercetus kalimat halal bihalal. Sudah kalau begitu bahasanya halal bihalal saja. Akhirnya diundang ya, seluruh tokoh lapisan masyarakat berkumpul di Istana Negara, Istana Presiden. Lalu itulah mula-mula dibuat acara halal bihalal. Terus dari tingkat presiden, dari tingkat gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai masyarakat, akhirnya terjadilah tradisi halal bihalal. Bid'ah apa bukan itu? Ya, halal bihalal itu bid'ah karena yang bikin umat Islam Indonesia, sehingga di wilayah-wilayah lain itu tidak ada acara yang disebutnya adalah halal bihalal. Kalau kita bicara tentang bid'ah, maka memahami bid'ah saja beda-beda. Ada yang menyebutnya bahwa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak sesat. Ada bid'atun hasanah, ada bid'atun dhalalah. Bicara masalah bid'ah, sekarang dibuat film di Malaysia. Judulnya Bid'ah. Film di Malaysia judulnya Bid'ah.
bahasa yang sedang rame sekarang apa? Walid. Ada nak dewi itu tapi bahasa saya nggak begitu paham. Ya. Kalau walid nak dewi boleh, kalau begitu. Ya. Ini sebetulnya film sindiran, menyindir pada tataran ulama atau tataran pembuka agama, tetapi yang melenceng dari syariat agama, menggunakan kesempatan di saat dia menjadi pembuka agama. Dan di Indonesia banyak terjadi. Dan ini bukan satu kesalahan dalam agama, tetapi ini adalah oknum dari orang-orang yang menjadi pembuka agama yang kemudian memanfaatkan situasinya untuk hal-hal yang di luar dari ketentuan agama. Karena ada fasilitas-fasilitas keagamaan yang kemudian mempermudah bagi dirinya untuk bisa mengkelabui perempuan-perempuan, lalu kemudian dimanfaatkanlah fasilitas-fasilitas seperti itu. Jadi menikahi dengan beberapa wanita, lalu kemudian bahasa sindirannya pejamkan mata tapi bayangkan wajah Walid, itu artinya adalah hal-hal yang sifatnya negatif pada oknum-oknum sebagai pembuka agama. Bagi kita yang dalam beragama itu sesuai dengan ketentuan yang ada, kenapa kita harus marah? Karena ini adalah sindiran bagi orang-orang yang memang sebagai pembuka agama, tetapi kenyataannya adalah melecehkan ajaran agama. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, bicara tentang bid'ah, bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa ketika Rasulullah itu dianggap oleh orang-orang pada zamannya tidak sesuai dengan aturan pada zamannya, maka Allah turunkan kalimat ma kuntu bid'ah, ma kuntu bid'ah. Aku ini tidak membuat hal-hal yang baru, tetapi bahwa kebenaran agama ini aku melanjutkan dari ajaran-ajaran agama oleh para nabi dan para rasul. Pada perjalanan perkembangan ajaran agama Islam, ada hal yang terkait dengan syariat ajaran agama Islam, ada pula hal-hal yang terkait dengan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sepanjang budaya dalam masyarakat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka silakan menjadi bagian dari budaya Islam. Tetapi ketika budaya yang berkembang itu bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh dikembangkan sebagai bagian budaya dari ajaran agama Islam. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa bentuk bangunan masjid itu ada menara, ada kubah. Menara ini dari mana? Kubah ini dari mana? Menara asal kalimatnya manaro, karena dulu ketika penaklukan Islam ke wilayah Persia, orang Persia itu agamanya Majusi. Orang Persia agamanya Majusi.
menyembah api. Ketika menaklukkan Islam ke wilayah Persia, kemudian tempat altar penyembahan api itu akan dihancurkan. Kemudian disampaikan bahwa yang menjadikan sebab musyrik bukan bentuk bangunannya, tapi yang menjadikan sebab musyrik adalah apinya. Maka matikan saja apinya. Adapun altarnya biarin aja masih utuh. Lalu ketika apinya dimatikan, tinggal bentuk bangunannya altar, orang pada tanda tanya, terus ini namanya apa? Karena tempat ini tempat pengapian, maka namanya Manaroh. Nah, ketika ini sampai ke Indonesia, kalau di Jawa ya namanya menoro. Kalau di Jakarta bukan menara itu kan, menara ya menara. Itu Manaroh. Jadi artinya sekalipun itu simbol dari luar Islam, tapi ketika yang menjadikan sebab kemusyrikan itu sudah dibuang, ya, maka boleh silakan. Atau misalnya kubah itu ya, bentuk melengkung yang menjadi atap. Ini kan inspirasinya adalah kub min Masjid Sulaiman, bentuk atap yang melengkung yang dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman, yaitu masjidnya Nabi Sulaiman. Kalau kata kita masjidnya Nabi Sulaiman, kata orang luar Islam apa? Temple of Solomon, gerejanya Nabi Sulaiman. Kata kita masjidnya Nabi Sulaiman. Dibawa menjadi bagian dari bangunan Islam. Setiap masjid ada kubah, ada menara. Kalau ditelisik dari sejarah kubah dan menara, menara berasal dari agama Majusi, kubah berasal dari agama Kristen atau Yahudi. Tapi kemudian menjadi bagian dari bentuk bangunan tempat ibadah umat Islam. Ini saya mencoba mengambil beberapa contoh yang kemudian bisa kita pahami bahwa bid'ah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Saya kasih contoh. Ketika kita beli rumah ini pemilik sebelumnya agamanya Hindu, misal contoh. Kemudian ketika kita beli rumah, orang Hindu ini tidak mengambil perabotannya, gelas, piring, sendoknya nggak diambil. Yaudah Pak, saya keluar badan aja biar gak ribet. Dah, barang-barang yang ada silakan jadi milik Bapak. Namanya orang Hindu, konotasi pemahaman kita kan babi halal ya, orang Hindu ya. Boleh jadi ya, piring yang dipakai pernah buat wadah daging babi atau buat wadah-wadah yang lain yang secara hukum Islam itu haram. Begitu sudah kita kuasai karena sudah kita beli itu rumah, kemudian piring, gelas, sendok sudah kita cuci ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, itu piring boleh nggak kita pakai? Boleh nggak? Boleh. Ya. Gelasnya boleh nggak? Boleh. Apakah kemudian ya sudah, pokoknya ini piring, gelas, sendok sampai rak-raknya buang aja, buang.
Enggak. Kenapa? Karena tradisi-tradisi luar Islamnya sudah dibuang dan diganti dengan tradisi cara-cara Islam. Dalam bahasa hadis Nabi yang seperti ini tidak mengambil dalil kullu bid'atin dhalalah, tetapi dalilnya adalah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik, sanna sunnatan hasanatan, melakukan perbuatan yang baik, lalu kemudian perbuatan baiknya diikuti oleh orang lain, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti tata cara dia sampai hari kiamat. Ambil contoh, membuat pengajian model kelas-kelas seperti sekolahan. Zaman Nabi ada nggak? Zaman Nabi ada nggak? Sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, nggak ada. Berarti bangun sekolahan itu bid'ah. Bangun pesantren bid'ah. Bikin majelis ta'lim bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah bangun pesantren. Rasulullah nggak pernah bikin sekolah itu berkelas-kelas. Tapi ini adalah kebaikan dan tidak sekedar kebaikan, tapi ini adalah hal yang wajib dikerjakan oleh kita umat Islam. Kalau orang Islam tidak membangun, tidak mendirikan madrasah, tidak mendirikan pesantren, tidak membangun majelis-majelis ta'lim, dari mana generasi calon-calon ulama untuk membimbing umat kalau tidak berangkat dari majelis-majelis ilmu, tidak dari madrasah, dari pesantren? Rasanya mustahil sekolah SD, SMP, SMA tahu-tahu jadi ustaz, jadi kiai. Kalaupun ada 1, 2, ya alhamdulillah, kalau memang benar-benar mengerti, mendalami dasar-dasar dari kitab. Tapi kan kadang-kadang kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sebetulnya Ustadz Karbitan, kalau zaman sekarang Ustadz Google. Nggak pernah ngaji di madrasah, nggak pernah nyantren, tahu-tahu jadi Ustadz. Nggak taunya ceramahnya, ulamanya adalah Kiai Google. Akhirnya fatwanya melenceng, fatwanya banyak yang keliru. Maka kemudian sebagian ulama memahami bahwa bid'ah itu ada yang wajib. Bid'ah itu ada yang wajib, seperti membukukan Al-Quran itu bid'ah yang wajib. Mengajarkan agama dengan cara misalnya seperti majelis ta'lim, pesantren, dan hal-hal lain, itu adalah bid'ah yang wajib. Karena kalau tidak dikerjakan hal seperti ini, umat ini kemudian tidak lagi mengetahui tentang ajaran agama Islam. Mengarang kitab, menghimpun catatan-catatan pelajaran ilmu yang kemudian bisa diwariskan kepada generasi sesudahnya, ini hal yang wajib. Coba kalau ulama-ulama tidak menulis,
selevel Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, atau misalnya ulama-ulama sesudahnya, ya, seperti Imam Ghazali. Kalau beliau nggak pada menulis kitab, tidak menghimpun ilmu, mau ngambil dari mana kita? Sekalipun, ya, kata Imam Al-Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semua itu mengambil ilmu sumbernya dari Rasulullah SAW. Tapi kan kita tidak mungkin langsung belajar kepada Rasulullah. Kita belajarnya kepada pewaris Rasulullah yang sudah dibukukan berbentuk ilmu. Kita baca kembali, kita pelajari, kemudian kita bisa memahami tentang agama, kemudian kita ajarkan kepada umat. Jadi maka bid'ah itu ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ya. Kemarin sholat tarawih berapa rakaat? 23, tarawihnya 20, witirnya 3. Bid'ah apa bukan? Bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah tarawih berjamaah. Tapi coba pengurus masjid mengumumkan pada jamaah bapak-bapak, mulai tahun ini Ramadan kita nggak mengadakan tarawih, silakan tarawih masing-masing. Ramai nggak? Masya Allah. Itu. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi bicara persoalan bid'ah, ya, itu akan terus, ya, ada perbedaan pendapat, kontroversi antara satu dengan yang lain. Kembali kepada halal bihalal, bahwa ini sekedar wadah, tapi isinya adalah bangunan tali silaturahim. Isinya bangunan tali silaturahim. Kita ini berangkat dari nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini biasanya buat khutbah nikah. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya kami Allah ciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari jiwa yang satu itu, dari bagian dari anggota badannya Nabi Adam, zawjaha, pasangan hidupnya, yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan, dan Allah kembang biakkan dari dua pasangan ini, dari satu pasang ini, dua orang manusia ini, ya, keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Rijalan katsiran wa nisaan. Lalu kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian itu saling meminta kepada Allah, saling meminta kepada Allah, wal arham, dan membangun hubungan tali silaturahim. Ini berangkat dari sini, bahwa halal bihalal salah satu isinya yang paling dominan adalah bangunan silaturahim. Karena kuatnya bangunan silaturahim sampai ada tradisi mudik.
ada tradisi pulang kampung. Kan yang ramai cuma Indonesia kalau lebaran pada pulang kampung. Negara-negara lain nggak ada. Nah ini karena kuatnya bangunan tadi silaturahmi. Mau kapan lagi setahun sekali ketemu dengan keluarga besar. Kalau Pak Ustadz Haji Rosidi merantau ke Jakarta, ya, kemudian beliau sudah berumah tangga, berkeluarga di Jakarta. Kalau orang tua di kampung Ciamis, kalau orang tua di kampung masih ada, ini magnetnya masih kuat. Pokoknya biar bagaimana, lebaran kudu pulang kampung. Bapak masih ada, mak masih ada. Ini magnetnya masih kuat. Makanya dibela-belain biar bagaimana pulang kampung, ketemu sama orang tua. Cuman sungkem minta ridho dari orang tua. Selesai rapi sehari dua hari balik ke Jakarta. Ini contoh. Kalau orang tua sudah nggak ada, magnetnya menjadi berkurang. Ya, karena magnetnya itu orang tua menjadi berkurang. Ya. Orang tua sudah nggak ada, tapi pusaka peninggalan orang tua masih ada. Ya. Rumah tua orang tua masih ada. Pulang masih kuat, pulang kampung masih kuat. Kenapa? Ada yang dituju tempat tinggalnya, ada yang dituju kuburan orang tua. Jadi kalau sudah dicak waris, dibagi-bagi, gimana kira-kira pulang kampung? Magnetnya sudah berkurang, semangat pulang kampungnya berkurang pula. Apalagi kemudian yang sepupu dengan kita, saudara-saudara sekandungnya sudah pada meninggal dunia. Pak Haji nggak pulang? Enggak, udah pada habis, tinggal ponakan. Oh, jadi orang Jakarta toh. Masya Allah. Ini contoh. Jadi berangkat dari kuatnya bangunan tali silaturahmi. Dan silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah. Afsus salam wasilul arham biril marah. Ya. Ucapkanlah salam dan sambunglah ya, tali silaturahim, baik kepada orang yang dekat maupun kepada orang yang jauh, baik kepada kerabat maupun kepada luar dari kerabat. Bangun tali silaturahmi. Bahkan Rasulullah menyampaikan, silman qata'aka wa'fu amman dolamaka wa'ti man haramaka. 3 jumlah. Silman qata'aka, sambung orang yang sengaja putus hubungan. Orang yang sengaja putus hubungan, kita suruh nyambung. Apa ada orang sengaja putus hubungan? Ada. Mungkin karena fitnah dari orang lain. Biasanya mau silaturahim ke rumah kita, ini nggak datang-datang ke rumah kita. Kenapa ya? Dia nggak mau datang-datang ke kita. Oh ternyata dia ya, kena fitnah dari orang lain. Kadang begitu. Maka sambung. Silaturahim itu bisa mencairkan suasana. Silaturahim bisa meluruskan yang bengkok, bisa merekatkan yang retak, bisa menyambung yang patah. Itu lewat silaturahim. Nabi mengatakan silman qata'aka. Bahkan dalam
kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, orang itu umurnya tinggal 3 hari, tapi karena dia mau silaturahim ditambahin umur oleh Allah 30 tahun. Kelipatannya per 1 hari itu 10 tahun, hanya karena sebab mau silaturahim. Jatah umurnya tinggal 3 hari, tapi karena gemar silaturahim maka ditambahkan umurnya sampai 30 tahun. Tugas kita adalah nyambung orang yang putus hubungan dengan kita. Cuman kita ini kadang-kadang gede gengsi. Dia kan mudahan, gue yang tua, masa gue yang kudu nyambahin ke sana, biarin aja, biarin dia yang datang ke rumah saya. Kadang begitu, padahal tidak seperti itu. Orang yang datang bertamu bersilaturahim, masuk, ucap salam diterima, dua-duanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika tuan rumah memberikan perjamuan, maka keberkahannya turun buat itu tuan rumah. Ketika tamunya pulang, itu tamu pulang karena senang, maka akan membuang kesialan dari orang yang punya rumah. Misalnya musibah akan datang, itu musibahnya ikut pergi bersamaan dengan perginya santap. Kan ada satu riwayat, ada seseorang yang sering kedatangan tamu, kebetulan istrinya cerewet. Kata istrinya, "Bang, kalau begini terus ya gula cepat habis, kue cepat habis." Kata suaminya, "Enggak, ini penyebab berkah." Berkah dari mana? Orang gula 1/2 kilo biasanya seminggu cukup, ini 3 hari udah kelar. Ya sudah, kalau memang kamu gak percaya, ayo kita silaturahim kepada Rasulullah. Diundanglah Rasulullah ke rumah. Kemudian ketika Rasulullah sudah selesai namu dari sahabat ini, Rasulullah sampaikan, "Nanti kamu lihat, ketika aku keluar dari rumahmu, apa yang kamu lihat?" Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, rumah sahabat ini, maka terlihat di mata kepala sang suami istri ini musibah-musibah yang mestinya bakal membuat dia celaka, itu nampak, nampak keluar dari rumahnya, sehingga dia menjadi orang yang selamat. Nah, ini berkah silaturahim. Silaturahim itu harusnya sebanding, seimbang. Bahasanya saling berkunjung. Kalau saling berkunjung menjadi bagus, tetapi hendaknya jangan sering berkunjung. Sebab kata makalah Arab, zur ghiban tazdad hubban. Zur ghiban tazdad hubban. Ziarahilah temanmu, saudaramu jarang-jarang. Datangilah mereka jarang-jarang, jangan sering-sering datang. Nanti kamu akan bertambah kecintaan. Kalau jarang datang, begitu datang ada kecintaan. Tapi kalau sering datang, apa yang terjadi? L4, tahu L4? Lu lagi. Tamunya nggak ada orang lain. Dia lagi.
Jadi itu cara kita. Jadi silaturahim ya, itu boleh, tapi jarang-jarang, jangan keseringan. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita tarik ke ayat tadi mukadimah saya sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada maghfirahnya Allah, menuju pada surganya Allah yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Menuju kepada ampunan Allah. Kita punya dosa ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah gampang minta maafnya. Begitu kita istighfar, kita nangis, mohon ampun kepada Allah, selesai. Tapi bagaimana dosa kita dengan sesama kita? Kita kadang-kadang kan ngomongin jelek, kalau bahasa orang ini gelendengin, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain. Pernah nggak ngomongin jelek orang lain? Pernah nggak? Pernah atau sering? Itu dosa apa enggak? Dosa. Kalau ngomongin jelek dosa, kalau ngomongin baik berpahala. Kita ngomongin jelek sama orang lain, teman kita sendiri, itu dosa. Dan ketika orang ngomongin jelek orang lain, itu berarti ada kesombongan dalam diri, seolah-olah dirinya tidak punya kejelekan, seolah dirinya tidak punya keburukan. Berarti ada sifat kibir dalam dirinya. Yang kedua, ngomongin jelek sama orang lain, kalau orang yang diomongin itu tahu, pasti dia akan ada muncul rasa tidak senang. Sedikitnya tidak senang, sekalipun nggak marah. Nah, lalu bagaimana caranya? Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dijelaskan. Caranya dua. Pertama, menyesal. Menyesal, ya Allah, kenapa saya ngomongin dia begini begitu, padahal ada masalah. Yang kedua, bertaubat sambil ada janji tidak akan melakukan kembali riba. Ini poin pertama. Poin yang kedua, datangi orang itu dan kita minta maaf. Berat nggak? Kita datang sengaja dari rumah, datang ke rumah Ustaz Freddy. Assalamualaikum Ustaz Freddy, maaf ya, saya semalam ngomongin jelek sama Ustaz. Bisa nggak ngomong begitu? Nah, kata Ustaz Freddy, oh berarti selama ini orang punya persepsi jelek sama saya itu sumbernya dari ente. Banyak pun seperti itu, ribet. Nah, ini baru urusan omongan jelek, belum urusan materi. Ya, 3 bulan yang lalu, ya, pot depan rumahnya Ustaz Freddy hilang. Ya, 3 bulan kemudian saya datang, Assalamualaikum, Ustaz Freddy, maaf, pot rumah depan rumah Bapak hilang itu saya nyolong. Saya minta maaf ya, saya mau ganti rugi ini berapa duit? Berapa kira-kira? Ini digampar sekalian. Di pot, nah kalau sepeda motor. Ustaz, motor Ustaz hilang tahun yang lalu, saya yang ambil. Tapi saya lagi butuh duit buat ini itu dan sebagainya. Sekarang saya mau ganti dah. Ini kan berat. Kalau motor
Nah kalau bininya yang dibawa kabur gimana? Ustaz, bulan kemarin istri Ustaz gak pulang 3 hari itu saya bawa, bagaimana kira-kira? Habis sudah. Masya Allah. Nah ini urusannya ribet kayak begini. Kalau udah urusan antar sesama manusia, maka kata pengarang kita Mau'idul Mu'minin, kalau kamu datang minta maaf, menyampaikan persoalannya tidak menjadi mahdurat, ya, tidak mencelakakan dirimu, maka segeralah datang dan minta maaf. Kayak tadi itu datang ngomong, saya sudah berghibah pada Bapak, mari saya mohon maaf, ya, dan saya berjanji tidak ingin mengulang kembali. Bagi kita yang didatangi dan dimintain maaf, ya, dimaafin apa diapain? Jadi maafin, ya, karena ayat lanjutannya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tugas kita adalah memaafkan orang lain. Memang berat, ya, berat, tapi harus dilatih, ya, harus dilatih. Wal 'afina 'anil nas, maafkan. Maka silman fata'aka, yang kedua wa'fu amman dolamaka, maafkan orang yang mendolimimu, orang yang menyakitimu. Kemudian yang ketiga wa'ti man haramaka, berikan, ya, sedekahi, bagi makanan, berbagi kepada orang yang pelit kepadamu. Ini 3 hal yang sulit. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi inilah poin tentang makna halal bihalal. Kita ini mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridho Allah. Ampunan Allah akan datang manakala kita sudah meminta maaf kepada sesama kita terkait dengan kesalahan antar sesama. Sesudah itu harapan kita adalah supaya kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.